masukkan aja ke sini, disemprotkan aja seperti ini. Kita tekuk aja ke bawah sampai ke bawah pot. Ini udah menjendol 2-3 minggu kemudian ini sudah jadi keki. Nah, yang seperti ini merangsang pertumbuhan tunas baru di sini nih, di titik-titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat yang suka anggrek Phalaenopsis, cara membudidayakannya atau memperbanyaknya cukup mudah. Cuman memang harus ada sabar ya, dibanding dendro ini lebih lambat pertumbuhan batangnya karena ini tipenya monopodial, tidak seperti dendrobium. Kalau untuk Phalaenopsis kita bisa memanfaatkan keiki dari batang ini, dari tangkai bunga. Jadi tangkai yang sudah berbunga seperti ini, jika sudah habis bunganya kita potong seperti ini dan diberikan pupuk pertumbuhan. Nah, yang seperti ini kan plannya nih, awalnya dia berbunga, ketika sudah berbunga kita potong, nanti dia tumbuh lagi di sini. Kalau misalkan diberi pupuk pertumbuhan dia jadinya keki, kalau diberi pupuk pembungaan dia akan jadi bunga lagi. Ini udah tumbuh bunga, potong bunga lagi gitu. Kalau untuk Phalaenopsis gak terlalu sulit, tuan mesti sabar. Ini baru saya potong. Nah, kalau misalkan cukup sulit untuk menumbuhkan keki, kita bisa memakai trik yang sederhana tapi efektif. Kita bisa merundukannya. Jadi si tangkai ini kita tekuk sampai ke bawah pot, nanti dia merangsang produksi hormon sitokinin di batang-batang ini. Kalau posisinya dia ke bawah pot seperti yang ini misalnya ya, ini kita tekuk aja ke bawah sampai ke bawah pot seperti ini. Di posisinya di bawah plannya. Nah, nanti dia bisa berkembang menjadi tunas baru di titik-titik yang belum pernah keluar bunga seperti yang ini. Ini udah menjendol, bengkak. Nah, ini biasanya lebih cepat tumbuh. 2-3 minggu kemudian ini bisa tumbuh. Yang ini sudah jadi keki. Nah, yang seperti ini. Jika sudah tumbuh seperti ini bisa dibalikin lagi ke atas, mau di bawah terus tidak apa-apa, mau dinaikin lagi ke atas tidak masalah seperti ini lor. Nanti dia tumbuh keki karena adanya produksi hormon sitokinin untuk merangsang pertumbuhan tunas baru di sini nih, di titik-titik ini. Jika misalkan hormonnya kurang, produksi hormon sitokininnya, kita bisa menambahkan dari luar, bisa pakai hormon 6-BAP. Kalau untuk yang kimia, kalau yang organiknya bisa pakai larutan bawang merah, bisa bawang merah ataupun toge kecambah itu ya, kecambah kacang hijau juga bisa disemprotkan. Tapi posisinya lebih aman seperti ini, ditekuk aja ke bawah sampai ke bawah pot posisinya, posisi tangkai bunganya, bekas bunganya seperti ini. Untuk aplikasinya sudah saya buatkan. Nah, yang ini hormon organik yang biasa saya pakai. Ini bahannya dari bawang merah dan kecambah atau toge, kecambah kacang hijau ya. 5 siung bawang merah dan 1 genggam kecambah di blender, kemudian dimasukkan ke wadah, diberi air bersih 1 liter dan juga bakteri dekomposer 4, dan ditambahkan juga molase atau tetes tebu. Jika tidak ada ini bisa pakai gula merah ataupun gula putih agar bagus fermentasinya. Kemudian ditutup rapat dan setiap hari dibuang anginnya, karena dalam proses fermentasi dia mengeluarkan gas, kita harus buang gasnya. Dan difermentasi minimalnya 1 minggu. Setelah 1 minggu kita bisa aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pertumbuhannya. Untuk perawatan saya biasa pakai larutan encer 1:20, 1 bagian hormon, 20 bagian air bersih. Kalau untuk targetnya mempercepat pertumbuhan tunas ataupun bunga, target yang cepat, saya pakai larutan yang pekat 1:10, 1 bagian hormon, 10 bagian air bersih. Disemprotkan secara merata, tapi jangan lupa disaring dulu ya, karena ini kan belum disaring. Aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pertumbuhannya ataupun pembungaannya. Nah, seperti ini. Kita masukkan aja ke sini,
tinggal disemprotkan pada pagi atau sore hari, jangan pada siang hari, kurang efektif karena pada sore dan pagi hari stomata daun tuh terbuka maksimal, jadi hormonnya bisa meresap sempurna. Bisa memakai larutan 1 berbanding 10 ataupun 1 berbanding 20. Disemprotkan aja seperti ini, semprotkan secara merata dan usahakan kondisinya lembab ya di area sini nih. Nah bakal tunas, kondisikan selembab mungkin tapi sirkulasi udara tetap terjaga. Jadi jika ditutup dengan penutup yang cukup lembab, pakai mongs atau pakai apa, itu kurang bagus kalau menurut saya, rawan busuk. Jadi seperti ini aja, dia akan terbuka, tapi sering dispray seperti ini. Bisa spray setiap hari ataupun pagi sore, bagian ininya aja. Kalau untuk media tanam tidak harus setiap hari, disesuaikan dengan kondisi media tanam. Misalkan ini pakai moss hitam, dia cukup bagus penyerapan airnya, jadi penyiraman tidak harus setiap hari. Kalau memakai media tanam arang atau pupul kulit kayu harus setiap hari disiram. Tidak sulit, cuman harus bersabar, memang tidak secepat yang lainnya, tapi pasti jadi. Kalau anggreknya udah berusia tua ya tentunya. Kalau anggrek muda itu jangan terlalu memaksakan, karena tingkat keberhasilannya cukup rendah pada anggrek muda, apalagi pada pembungaan yang pertama. Jika sudah seperti ini udah cukup tua, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 spike yang sudah cukup tua seperti ini. Ini cukup mudah beranak ada, tunas tekaiki ada, bunga pun ada, jadi komplit. Jadinya komplit kalau seperti ini, dan caranya seperti itu mudah banget. Kalau bangun seperti ini, ada tuna, ada anak, dan ada bunga. Pemberiannya saya memakai pupuk pembungaan yang masih mengandung nitrogen ya. Jadi nitrogennya ada untuk pertumbuhan ini, pertumbuhan anakan, dan kaliumnya juga, kalium dan fosfat untuk pertumbuhan bunga. Jadinya komplit, satu pot ada bunga dan juga ada anak. Tapi harus tua dulu plannya. Kalau anggrek muda jangan, baiknya satu aja. Kalau mau bunga ya bunga dulu, fokus ke bunga. Kalau mau pertumbuhan keki, fokus ke keki. Kalau pada plan yang muda atau pada pembungaan pertama. Kalau misalkan udah tua bisa seperti ini, dan caranya cukup mudah. Jadi jika bermanfaat silahkan ditekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Nah nantinya jika sudah ada 4 akar yang aktif, ini bisa kita potong dan semai. Ini baru 2 akar, tunggu akar baru lagi, 2 akar baru kita potong dan semai di tempat yang baru. Potong dari sini aja, nanti kita semai. Yang ini juga sama, nanti kita potong dari sini di tempat yang baru nantinya ya, dipindah ke pot yang baru. Kalau ini masih terlalu riskan, masih terlalu kecil, tunggu sekitar 1 sampai 2 minggu lagi, nunggu akar barunya keluar agak banyak baru kita pindah. Dan yang lainnya tinggal nunggu keluar keki lagi. Yang ini udah mulai bengkak, yang sebelah sini juga ada lagi yang udah mulai bengkak. Mudah-mudahan banyak produksi kekinya. Seperti ini cara yang paling aman. Kalau misalkan dipotong, kita potong di sini, kita semai atau disungkup, itu kemungkinan kecil kemungkinannya kecil untuk bertumbuh. Apalagi jika kita potong satu ruas, itu sangat tidak mungkin untuk mengeluarkan keki sampai besar, karena cadangan makannya kurang. Kalau sistem stek setidaknya agak panjangan segini, agak cadangan makanannya banyak, tapi itu pun peluang berhasilnya cukup kecil. Lebih aman seperti ini aja, tumbuhkan keki, tidak dipotong dari bawah semua ya, sisakan. Jadi masih ada asupan makanan ke ini kekinya cepat besar dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Sekian aja dulu sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.